Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Akhwan fillah, pada kesempatan malam hari ini kita membahas fikih saum, karena kalau kita melihat penjelasan Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, beliau membuat suatu bab yang dikasih judul Babul Ilmi Qoblal Qawli wal Amali, bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Sedangkan puasa ini termasuk adalah amal. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memasuki bulan Ramadan itu kita sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Ikhwan fillah, mungkin pembahasan kita ini diawali dengan golongan manusia atau muslim lah ya, apabila dikaitkan dengan Ramadan itu terbagi tiga ya. Jadi orang-orang muslim apabila dikaitkan dengan Ramadan itu terbagi tiga. Qismun yajuju lahul fitru wasaum. Yang pertama, golongan pertama, golongan orang yang boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Golongan pertama ya, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Qismun yajibu alaihil fitru. Golongan yang kedua, golongan yang wajib tidak berpuasa. Ya, golongan yang kedua, golongan orang yang wajib tidak berpuasa. Berarti haram jika dia berpuasa. Sedangkan golongan yang ketiga adalah qismun yajibu lahu saum. Golongan yang wajib berpuasa, dosa jika tidak berpuasa. Diulang ya. Jadi golongan pertama, ada orang muslim yang boleh puasa, boleh tidak puasa. Yang kedua, ada orang-orang muslim yang wajib tidak berpuasa. Yang ketiganya adalah yang wajib berpuasa, haram jika dia tidak berpuasa. Man yajuzu lahum al-fitru wasaum. Yang pertama kita bahas siapa orang yang boleh puasa, boleh tidak. Ya, yang boleh puasa, boleh tidak. Yang pertama adalah al-maridu, orang yang sakit. Ya, jadi kalau kita sakit nanti di bulan Ramadan umpamanya, nah kita ini boleh puasa, boleh tidak. Wa qad ajma'al ulama ala ibahatil fitri lil marid fil jumlah summa idza bari'a qadahu. Sudah ijma, sudah sepakat para ulama bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Ini secara garis besar boleh. Tapi kalau nanti sudah sembuh, dia harus mengkodonya. Adapun yang menjadi hujah, yang menjadi dasar adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin
fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau ada dalam perjalanan lalu dia berbuka lalu dia tidak berpuasa, hendaklah dia ya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Nah, ini jelas ya, orang yang sakit ini adalah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi perlu dipahami ikhwan fillah, sakit yang seperti apa yang boleh tidak berpuasa? Perlu dipahami, walil maridi salah satu halat. Nah, orang yang sakit itu ada 3 keadaan. Ya, orang yang sakit ada 3 keadaan. Yang pertama, ayakuna maraduhu yasiran la yata'assalu bisaum wa la yakunul fitru arbakbih. Nah, kalau yang kedua, yang pertama sakitnya itu sakit ringan. Ya, sakit ringan. Sehingga apabila dia berpuasa sama sekali tidak ada pengaruh terhadap penyakitnya. Seperti mana? Kazukamil yasir, seperti flu. Ya, kita flu ringan, awis sida sakit kepala, pusing, awajud dorsi atau sakit gigi. Nah, ini nggak boleh nggak puasa. Ya, nah kalau penyakitnya yang semacam ini, fahada la yajud lahu ayuftir, tidak boleh ya tidak puasa, tetap harus puasa kalau hanya sekadar flu. Dan ya, kalau hanya sekadar pusing gitu kan ya, kalau hanya sekadar flu, pusing atau mungkin batuk kebanyakan ya, atau yang sejenisnya, sakit-sakit yang sifatnya ringan, nah ini adalah tidak boleh kita meninggalkan puasa. Kenapa antum tidak puasa? Lagi sakit. Sakit apa? Ini flu. Nah, itu mah gak boleh ya, karena ini sakitnya sangat ringan. Yang kedua, ayazida maraduhu aw yata'akharu bur'uhu wa yasukku alaihi saum lakin la yadurruhu fahada yustahabu lahu al-fitru wa yukrahu lahu as-saum. Nah, keadaan yang kedua, ayazida maraduhu, kalau dia berpuasa sakitnya akan semakin tambah, sakitnya akan semakin parah. Au yata'akhara bur'uhu, atau kalau semakin parah tidak, tapi sembuhnya bakal lambat. Banyak kenapa lambat? Karena mestinya dia harus minum obat di siang hari, lalu dia tidak minum obat, sehingga banyakkan nanti sembuhnya itu jadi lambat. Wa yasuku alaihi saum, dan kalau dia berpuasa itu memberatkan dirinya, tapi walaupun memberatkan tidak akan membahayakan dirinya, tidak akan membahayakan fisiknya. Kalau toh dia memaksakan puasa, tidak akan sampai jatuh meninggal banyak. Nah, bagaimana orang yang seperti ini? Fahada yustahabu lahul fitru, orang yang sakitnya seperti ini disunahkan tidak berpuasa dan makruh jika dia memaksakan berpuasa. Ya, jadi kalau sakit kita semakin tambah atau banyak sembuhnya adalah nanti jadi lambat, tapi kalau toh kita berpuasa pun tidak sampai membahayakan diri kita. Nah, ini sekali lagi sunnah kita tidak berpuasa, makruh jika dipaksakan berpuasa. Nah, keadaan yang ketiga, ayyasuqu alaihi saum wa yatasabab fi dararin qad yufdi ilal hilak fahada yahrum alaihi saum aslan. Nah, kalau yang ketiga apa? Kalau memaksakan puasa, ini puasa memberatkan bagi dirinya, dan puasa akan menyebabkan ya akan menyebabkan fidarar, akan menyebabkan bahaya, bahkan bisa menimbulkan orang ini mati. Banyakkan kenapa? Karena sakitnya sudah parah, dia memaksakan puasa. Umpamanya ada orang
saya tetap mau puasa walaupun parah begini, mati juga gak apa-apa, gak penasaran. Kenapa? Karena saya mati dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Gak boleh. Ya gak boleh, karena Allah sudah memberikan rukhsah, sudah memberikan keringanan bagi orang yang sakit boleh tidak puasa. Yang menjadi dasarnya apa? Yang menjadi dasarnya adalah surat An-Nisa ayat 29. Ya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Kalau banyak kita memaksakan puasa akan menyebabkan kematian, berarti kita termasuk orang yang bunuh diri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ya, nah ini adalah orang yang pertama adalah orang yang sakit. Yang kedua, al-musafiru, orang yang safar. Jadi kalau kita safar, ya kalau kita bepergian, nah di siang hari bulan Ramadan dibolehkan kita tidak berpuasa. Jadi yusra'u lil musafir safaron yuksaru fihi ayuftira, ya disyariatkan bagi orang yang safar, yang safarnya itu safar yang sampai dibolehkannya mengqashar salat. Ya, jadi ukuran safar itu safar yang dibolehkan mengqashar salat. Nah, kita boleh untuk tidak berpuasa berdasarkan ayat yang tadi juga, ya, surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian kalau umpamanya berbicara mana yang lebih afdol, kalau kita safar lebih afdol berpuasa atau lebih afdol tidak berpuasa? Kan tadi boleh, tapi yang lebih utama mana nih? Lebih utama kita berpuasa atau lebih utama tidak berpuasa? Nah, kalau masalah mana yang lebih utama, kembali kepada keadaan fisik kita. Ya, kembali kepada keadaan fisik kita. Nah, kenapa? Karena innalil musafir salah satu halat. Karena orang yang safar pun sama, ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ayyasuqa alaihi saum. Ya, aw an fi'li khair. Nah, pokoknya kita lagi safar, tapi kalau kita memaksakan puasa terasa berat sekali. Ya, terasa berat sekali, bahkan nantinya bisa kebanyakan menghalangi amal untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Itu kan kenapa? Karena kita nahan kebanyakan, karena kita dalam safar, dalam kondisinya adalah berat kita melaksanakan puasa, sehingga untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain itu menjadi kurang. Nah, bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Fal fitru fi haqqihi aula, maka tidak puasa itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama. Berdasarkan apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, juga dalam riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Jabir qol kana Rasulullah fi safarin fara'a zuhaman wa rajulan qad dalala alaihi faqala ma hada qalu shaimun faqala laisa minal birri as-saumu fi safar. Nabi pernah yang melihat ada orang zuham, itu berdesak-desakan kumpul gitu. Kemudian ada seseorang yang dinaungi, ya qadalala alaihi itu. Jadi ada seseorang yang dihalangi begini nih, dengan tangan-tangannya itu.
nggak ada payung pada saat itu, cuma tangan-tangan para sahabat yang lain. Nah, jadi melindungi orang tersebut. Lalu ditanya oleh Nabi, "Mahada? Orang ini kenapa?" Qalu, para sahabat menjawab, "Shaimun." Dia sedang berpuasa ya Rasulullah. Ya, dia sedang berpuasa ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, "Laisa minal birri as-saumu bisafar." Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Dan ulang lagi ya, di sini Nabi menyebutkan laisa minal birri as-saimu bisafar. Jadi tidak termasuk ya, tidak termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Maksudnya tidak ada kebaikan itu bagi orang yang berat melaksanakan puasa. Karena orang ini sampai dia sampai tadi kan dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang lain, kemudian tadi ya dolala alaih, sampai dinaungilah gitu kan ya oleh tangan-tangannya untuk kena panas terik pada saat itu. Nah, berarti orang ini kan sudah berat sekali melaksanakan puasa. Maka Nabi menyatakan tadi laisa minal birri as-saum bisafar. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau banyak kita berat melaksanakan puasa, jangan dipaksakan. Jadi lebih utama kita apa? Untuk tidak berpuasa. Tapi kalau fisik kita banyak kuat ya, fisik kita kuat, nah itu lebih utama berpuasa. Kalau Allah yasuk alaihi siyam wala yuqa'an filil khair, kalau puasa tidak memberatkan dan tidak menghalangi untuk melakukan amal-amal baik yang lainnya, itu lebih utama berpuasa. Itu sebagaimana disebutkan oleh Allah ya dalam ujung surat Al-Baqarah ayat 184-nya kan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, itu lebih utama ya kalau fisik kita ini. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Kata Abu Darda, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin har. Ya, kami pernah keluar bersama Nabi wasallam dalam sebagian ya safarnya beliau pada hari yang sangat terik panasnya. Hatta yada'a rajul yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Ya, karena saking panasnya. Wa ma fina shaimun ila makana min salam wa ibn Rawahah. Nah, tidak ada seorang pun yang berpuasa pada saat itu kecuali hanya 2 orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa pada saat itu? Hanya Rasulullah dan Ibnu Rawahah, itu yang berpuasa, yang lainnya tidak berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah dan Ibnu Rawahah memiliki fisik yang kuat sehingga beliau tetap berpuasa, tapi selain dari beliau semuanya berbuka ya. Kemudian hadis dari Aisyah, Ana Hamzah bin Amr al-Aslami qala li Nabi sallam. Pernah ya Hamzah bin Amr al-Aslami dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fi safar?" Apakah aku harus berpuasa ketika safar? Ya, wa kana kasiru siyam. Sedangkan dia itu termasuk sahabat yang paling rajin melaksanakan puasa. Faqala, lalu Nabi bersabda, "In syi'ta fasum wa in syi'ta faftir." Kalau mau silakan puasa, kalau mau juga silakan tidak berpuasa. Artinya kalau kamu safar ya terserah, mau puasa silakan, mau enggak juga silakan. Nah, kemudian bagaimana kalau kondisi memaksakan kita puasa karena saking beratnya perjalanan? Kalau kita memaksakan puasa, ini juga bisa-bisa nantinya bisa mati. Nah, ini juga sama seperti tadi, haram berpuasa. Ya, kalau kita memaksakan puasa nanti mungkin akhirnya kita bisa jatuh sakit di jalannya, bahkan tidak bisa jalan umpamanya kan. Ya, saking beratnya kita melaksanakan puasa. Nah, kalau kondisinya seperti itu, haram melaksanakan puasa. Oke ya, bisa dipahami? Nah, nanti ya kalau kurang bisa ditanyakan.
Kemudian siapa lagi ya? Tadi kan kedua adalah orang yang safar. Yang ketiga, siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Syekhul kabir wal mar'atul ajuz wal marid ya alladzi la yurja bur'uhu. Nah, yang ketiga adalah syekhul kabir. Kalau bahasa kita syekhul kabir itu aki-aki. Ya, orang yang sudah tua renta. Syekhul kabir. Nah, ustaz juga syekh ini. Ya. Nah, tapi syekhnya masih syekhun sogir. Ya. Kenapa? Karena syekh itu kalau usia 40 ke atas dalam bahasa Arabnya itu sudah disebutnya syekh. Ya, ada berapa orang di sini yang sudah syekh ini? Ya, ya, tapi syekhnya syekhun sogir, ya. Tapi ini adalah syekhul kabir. Syekhul kabir mah kita coba kan kadang-kadang ada orang tua ya, kadang-kadang jalannya sasa sudah bongkok gitu kan ya. Nah, bahkan pakai tongkat. Nah, ini syekhul kabir. Wal mar'atul ajud, nenek-nenek juga, perempuan yang sudah nenek-nenek yang sudah tua. Wal marid alladzi la yurja buruhu, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, iwan billah, ini yang mengenai ajma'al ulama ala anna syekh wal ajuz al ajizain anisaum. Nah, jadi orang yang sudah tua dan nenek-nenek yang sudah tua yang mereka tidak mampu melaksanakan puasa karena fisiknya sudah lemah, yajuzu lahuma al-fitru, dia boleh tidak berpuasa wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada bagi keduanya. Kenapa tidak ada qada? Ya kapan qadanya? Semakin sana semakin tua. Ya, semakin ke sana semakin tua, kapan kodoknya? Nah, kalau aki-aki atau kakek-kakek yang sudah tua tadi, nenek-nenek yang sudah tua renta tidak berpuasa, kewajibannya bayar fidyah. Ya, jadi kalau orang tua kita punya tidak mampu berpuasa, ya keluarkan fidyahnya. Ya, nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Jadi yutimani an kulli yaumin miskinan. Wa qala Malik laisa alima itnamun illa annahu istahabahu. Wa qala jumhur aqwa. Jadi kalau menurut jumhur ulama, jadi dia tidak perlu qada tapi harus bayar fidyah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-184-nya, yaitu wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat melaksanakan puasa hendaklah dia mengeluarkan fidyah. Ya, fidyah ngasih makan kepada orang miskin. Ya, ngasih makan kepada orang miskin. Nah, ini udah jelas ya, jadi orang yang sudah tua tadi. Ditambah lagi iwan filah, ya, al-hamil wal murdi, begitu juga yang kelimanya, orang yang sedang hamil, wal murdi, dan wanita yang menyusui. Nah, ini bagaimana kalau istri kita penyayang hamil atau istri kita menyusui? Nah, ini adalah ya boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tapi apakah orang yang hamil dan menyusui ini wajib qada nantinya atau wajib fidyah? Dalam hal ini ulama terbagi 5 pendapat. Ini perhatikan ya, bagi wanita yang hamil dan bagi wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa, tapi nantinya apakah dia harus qada, apakah dia harus fidyah, ataukah dia harus qada dan fidyah? Nah, dalam hal ini terbagi 5 pendapat.
Al-awal, pendapat pertama, alaihi mal qada'u wal it'amu an kulli yaumin miskinan. Pendapat pertama, wanita yang hamil dan menyusui wajib qada, wajib fidyah. Lah ya, wajib qada, wajib fidyah. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, alaihi mal qada faqat. Pendapat kedua, wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Wajib qada, tidak wajib fidyah. Ini madhab Imam Auza'i, Imam Sauri, Imam Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya, termasuk Imam Abu Saur, Imam Abu Ubaid, dan yang lain-lainnya. Ya, ini wajib qada ya saja, tidak wajib fidyah. Pendapat ketiga, al-it'am faqat dunal qada. Pendapat ketiga, wajib fidyah, tidak wajib qada. Ya, wajib fidyah, tidak wajib qada. Ini kebalikannya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan ini madhabnya Imam Ishaq, dan ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahumullah ta'ala. Nah, pendapat keempat, al-qada'u alal hamil, ya, wal qada'u wal it'am alal murdi. Kalau pendapat keempat, qada saja kalau bagi yang hamil, qada saja, tapi bagi yang menyusui wajib qada, wajib fidyah. Ulang ya, kalau pendapat keempat, kalau yang hamil wajibnya qada saja, tidak harus fidyah, tapi bagi yang menyusui harus qada, harus fidyah. Nah, ini diantaranya pendapat Imam Malik dalam riwayat lain. Pendapat kelima, laisa alaihi maqada wala it'am. Pendapat kelima, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Ini pendapat siapa? Ini madhabnya Ibnu Hazm. Mau milih yang mana? Kalau boleh milih, pasti yang kelima, ya kan? Kenapa? Gak wajib qada, gak wajib fidyah. Ya, kalau kita boleh milih. Tapi iwan billah, di antara 5 pendapat ini, mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat ini pendapat yang ketiga. Kenapa ini pendapat yang ketiga? Ini termasuk adalah lebih kuat karena ini fatwanya Ibnu Abbas dan fatwanya Ibnu Umar. Ya, nah ini adalah fatwa Ibnu Abbas dan fatwanya Ibnu Umar. Nah, saya jelaskan tentang ini. Karena ya tafsiran pertama dari Ibnu Abbas bahwa paman sayyida minkum sarafal yasumhu wasabata li syekh al-kabir wal ajuj al-kabirah idza kana la yutiqanis saum wal hubla wal murdi idza hofata wa at'amta kulla yaumin miskinan. Jadi kata ini tafsiran dari Ibnu Abbas, dan ya bahwa yang dibolehkan tidak berpuasa tadi Syekhul Kabir, ya, orang yang sudah tua renta, kemudian nenek-nenek apabila mereka tidak mampu berpuasa, termasuk wal hubla, wanita yang sedang hamil, wal murdi, dan wanita yang menyusui. Ya, idza khafata, jika dia mengkhawatirkan, khawatir terhadap dirinya, khawatir juga terhadap bayi yang sedang dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya kalau dibawa berpuasa. Maka kata Ibnu Abbas, hendaklah mereka orang yang hamil dan yang menyusui itu adalah wa atimta kulla yaumin miskinan.
hendaklah dia memberikan fidyah, yaitu memberikan makan ya untuk setiap harinya kepada satu orang miskin. Ya, kepada satu orang miskin. Nah, dulu ya. Nah, kemudian ya ini adalah fatwanya Ibnu Umar. Itu tadi baru ya Ibnu Abbas. Dari Nabi dia berkata, kanat bintu libni Umar tahta rajulin min Quraisy. Jadi putri Ibnu Umar itu adalah ya ada di bawah suaminya dari suku Quraisy. Wa kanat hamilan. Nah, putri Ibnu Umar itu dalam keadaan hamil. Pak Sobaha ya atau sun di Ramadan, lalu dia banyak haus ya, ketika sedang melaksanakan puasa itu dia haus, maka Pak Amaroha Ibnu Umar antuftiro, dan Ibnu Umar menyuruh dia agar tidak berpuasa, watut'im an kulli yaumin miskinan, dan agar dia memberikan makan ya setiap hari yang ditinggalkannya kepada satu orang miskin. Nah, karena ini adalah fatwa Ibnu Abbas dan fatwa Ibnu Umar, ini sahabat yang Ibnu Abbas ahli di bidang tafsir ya, sementara Ibnu Umar adalah seorang sahabat pakar di bidang fikih. Nah, maka karena ini fatwa dua sahabat kabir ini, maka yang lebih kuat bagi wanita yang hamil dan menyusui cukup memberikan fidyah, tidak wajib qada. Apalagi kalau mau qada, hukumannya kan masa menyusuinya 2 tahun. Nah, begitu mau 2 tahun udah hamil lagi. Ya kan ada Pak yang begitu, bahkan ada yang hamil setahun sekali malah ada. Nah, kalau banyak harus qada, kapan qada? Mau qada akhirnya dia hamil lagi gitu ya. Mau qada nanti hamil lagi. Makanya fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini bahwa ya wanita yang hamil dan menyusui cukup memberi fidyah, ngasih fidyah saja. Adapun ya fidyah itu nominalnya sebagaimana dari Ibnu Abbas bahwa fidyah itu nisfu so, setengah so, setengahnya dari zakat fitri. Kalau zakat fitri kan 1 so, 1 so itu sama dengan arba'atu amdan, 4 mud. Nah, 1 mud itu segini nih kita sodok. Nah, ini biasa normalnya 1 mud itu kalau di ukuran kita ini kurang lebih 6 on. Berarti 4 kali 6 2 kilo 4 on, kita bulatkan sajalah 2 kilo setengah ya, jadi beras itu 2 kilo setengah. Nah, itu pas sebetulnya kan kalau liter di kita biasanya berapa liter? 3 liter. Nah, kalau 3 liter kan biasanya 1 liter 8 on, makanya pas nantinya gitu kan ya. Nah, pas jadi 2 kilo 4 on kalau 3 liter ini ya. Ya? Bisa saja, bisa. Di sini kan to'amu miskin, bisa mentahnya. Kalau banyak 1 bulan nih, jelas karena istri kita hamil atau istri kita menyusui, berarti 30 hari kali ya 1 kilo seperempat, karena setengahnya dari zakat, berarti beli beraslah 35 kilo. Udah, mau 1 kaligus 35 kilo boleh. Atau pokoknya kita setiap hari beli nasi padang 1 bungkus beserta lauk pauknya, silahkan, boleh. Mau di rumah masak, panggil 30 orang miskin, suruh makan sekenyangnya di rumah, boleh, silahkan ya. Nah, boleh saja asal senilai dengan ya, senilai dengan makanan dia. To'amu miskin, ngasih makan ini. Tuh, itu ya. Bisa dipahami? Ya. Berapa menit lagi? Nah, kemudian satu lagi. Tadi udah berapa tadi? Udah berapa tadi yang boleh puasa, boleh tidak? Udah 5. Keenamnya adalah pekerja berat. Ya, pekerja berat. Nah, iwan billah, yang disebut pekerja berat tidak bisa ditentukan.
Banyak, oh siapa pekerja berat itu? Kuli, tukang bangunan. Tidak. Banyak tukang bangunan puasa kuat, bahkan ketika dia kerja sedang puasa malah lebih rajin kerjanya. Kenapa? Kalau tidak puasa kadang-kadang turun ngerokok dulu, kadang-kadang minum dulu. Nah kalau sedang puasa kerja aja. Nah ukuran berat itu Iwan Villa, kalau dia puasa, kalau banyak ini tukang aduk nih, kalau dia puasa benar-benar tidak mampu dia mengangkat cangkul untuk ngaduk. Banyak kan? Kalau tukang tembok ngangkat sendoknya itu nggak mampu, lemas aja kalau puasa. Nah itu baru disebutnya pekerja berat yang tidak mampu berpuasa. Kalau masalah banyak yang kita lapar, ya memang puasa mah lapar. Tapi ada syarat, orang pekerja berat boleh tidak berpuasa itu jika dia tidak bekerja, anak istrinya tidak makan. Ya, tapi kalau dia banyak tidak kerja, anak istrinya masih bisa makan, nggak boleh, dia tetap wajib berpuasa. Kadang-kadang ada orang kan ya penghasilannya itu atau kerjanya itu serabutan, nggak ada. Kalau kerja dapat duit, kalau nggak kerja nggak dapat. Nah sedangkan tadi kan kalau dia puasa tidak bisa kerja, kalau dia tidak kerja nggak dapat duit, kalau nggak dapat duit anak istrinya kelaparan. Nah orang yang semacam inilah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, itu ya boleh. Tapi kalau dia tadi masih di rumah masih ada beras ya, nah itu kan masih bisa makan. Kalau toh dia tidak kerja nggak boleh, dia tetap wajib berpuasa. Nah sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, dibolehkan dibolehkan tidak membayar puasa tapi membayar fidyah. Nah, di sisi lain si orang tersebut, si nenek atau kakak tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membayar fidyahnya. Gimana itu? Kalau ada walinya anaknya, itu kewajiban anaknya, karena anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya yang dia sudah tidak punya penghasilan. Yang orang tuanya miskin itu merupakan tanggung jawab anaknya. Kalau anaknya juga gak ada, bagaimana ya? Nah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini ada dulu kan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, nanti ada di depan itunya hadisnya. Nah, ini adalah ada sahabat datang. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, celaka aku, celaka aku. Kenapa kamu celaka? Kenapa? Saya berhubungan badan dengan istriku ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, mampukah kamu yang memerdekakan budak? Tidak ya Rasulullah. Ya, mampu kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah. Ya, mampukah kamu ngasih makan ke 60 orang miskin? Tidak ya Rasulullah. Akhirnya apa? Rasul duduk, tiba-tiba datang orang yang mengirim korma ya ke Rasul itu. Jadi ada karung yang berisi korma. Nah hanya kata Rasul, nah sekarang udah ada korma, berikan korma ini kepada orang miskin. Lalu apa kata orang itu? Ya Rasul, kalau korma ini harus diberikan kepada orang miskin, adakah orang yang lebih miskin daripada saya? Gitu kan ya. Nah kalau korma ini adalah harus diberikan kepada orang miskin, kan saya orang yang paling miskin itu. Hanya Rasul tertawa sampai kata Rasul, udah sana bawa, berikan kepada anak istrimu. Gitu kan. Nah akhirnya orang ini tidak ada, gugur dari kewajibannya. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan. Nah jadi kalau si nenek atau si kakek tadi banyak ya, dia sendiri tidak mampu, lalu anaknya juga tidak ada, atau mungkin anaknya juga sama-sama miskin umpamanya, tidak ada, berarti sudah gugur kewajibannya. Mau diapain? Ya kan, mau kodok kapan kodoknya, udah tua. Itu kan ya. Nah itu, jadi dia adalah karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu. Terima kasih. Ya.
Kalau ada silakan, masih ada waktu sedikit lagi. Kalau di luar tema bisa nggak? Di luar tema. Boleh. Kebetulan kan sekarang di musim pemilu ya. Misalkan ada dua calon itu, satu kita tahu karakternya, sifatnya kurang baik, andaikan dia jadi seorang pemimpin akan tidak baik. Di sisi lain dia menyokong masyarakat, tapi pilihan satunya orang baik, tapi di sisi lain dia tidak ada kemampuan, dalam artian dia tidak mampu untuk tidak mau menjawab, tapi dia berikhtiar. Kalau saya tidak jawab, kepemimpinan itu jatuh kepada orang yang tidak baik, maka dua-duanya akhirnya tapi jawab demi kebaikan, karena tidak terjadi akaran murka, kepemimpinan tidak jatuh ke orang yang jelek tadi. Istihad dia untuk menjadi seorang pemimpin agar kepemimpinan tersebut akan baik, makanya dua-dua itu sama-sama jawab di mana pun. Ini adalah ijtihad namanya. Ya, al-hakim idza tahada fa asaba falahu ajrani wa in ata falahu ajrun wahid. Ya, ini namanya dihadapkan kepada dua madarat namanya. Ya. Kalau contohnya seperti ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk di masjid, ada orang Arab yang kencing. Lalu sebagian sahabat itu mau melarangnya, mau menghadiknya, terus biarkan. Nah, akhirnya Rasulullah membiarkan orang yang kencing di masjid. Padahal kencing di masjid itu apa? Madarat. Tapi kalau dilarang sekaligus akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Maka untuk menghindari madarat yang lebih besar, maka pilihlah madarat yang lebih kecil. Bisa dipahami? Ya, begitu juga. Ini sebagai contoh dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan contoh. Kalau si A diperintahkan mengantarkan uang ke si B, jadi A tolong antarkan uang ke si B. Di tengah jalan dia dibegal, dan begal bilang, saya minta 10%-nya dari uang yang Anda bawa. Pertanyaan, bolehkah si A ngasihkan uang 10% ke tukang begal? Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena ini amanah. Kalau dia memberikan uang kepada begal 10%, berarti dia tidak amanah. Pendapat kedua, boleh. Kenapa boleh? Untuk menghindari madarat yang lebih besar. Karena kalau dia tidak ngasih uang, tidak ngasih 10%, bisa jadi uang itu direbut semuanya, bisa jadi bahkan orangnya dibunuh. Itu akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Nah, jadi kalau kita dihadapkan kepada madarat yang lebih, ya dua madarat, pilih madarat yang lebih kecil untuk menghindari madarat yang lebih besar. Umpamanya negara dipimpin oleh pemimpin yang memang dia tidak punya kemampuan untuk memimpin, maka madaratnya jauh akan lebih besar. Maka pilihlah madarat yang lebih kecil. Paham kan? Ya itu gitu. Ya, karena dipimpin dengan orang yang tidak punya kemampuan kebanyakan ya. Nah, itu akan lebih berbahaya, karena nanti dia yang punya kebijakan-kebijakan yang nanti kebijakan-kebijakan itu adalah sangat berbahaya kalau memang orang itu adalah tidak mumpuni. Seperti itu. Jadi nanti madaratnya lebih besar. Wallahu a'lam. Itu ya. Ya, iwatilah sampai di sini kita baru kelompok pertama ya, baru kelompok orang yang boleh puasa, boleh tidak. Ya, insya Allah kita dilanjutkan lagi nanti di 2 pekan yang akan datang. Mari lagi mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan